Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, hari ini teman-teman kalian siapa yang gak masuk? Alhamdulillah ya, semuanya masuk. Sebelum belajar, ibu mau ajak kalian untuk bermain games terlebih dahulu nih. Kira-kira ada yang tahu nggak ibu mau bermain games apa? Nah, di sini ibu sudah punya alatnya nih. Nah, sekarang kita mau bermain game Slime the Country. Pertama-tama ibu masukkan terlebih dahulu nih kelerengnya ke dalam corong yang ada di dalam sini. Lalu kita lihat kelerengnya masuk ke negara yang mana. Lalu setelah itu kita ambil pertanyaannya yang ada di bawah sini. Yuk kita mulai dulu gamesnya. Kita masukkan terlebih dahulu kelerengnya. Wow, kelerengnya masuk ke negara Malaysia. Kita ambil dulu ya pertanyaannya. Pertanyaannya itu mengenai luas wilayah. Jadi berapa sih luas wilayah negara Malaysia itu? Kira-kira anak-anak ibu ada yang tahu nggak nih luas wilayah negara Malaysia, si negara tetangga kita? Ya, jawaban kalian nanti akan dibahas oleh Ibu Sukma. Nah, sekarang Ibu Sukma akan membahas pertanyaan dari permainan Swim the Countries yang telah kalian mainkan bersama Ibu Ayu. Pertanyaan pertama, berapa sih luas wilayah negara Malaysia? Adakah yang tahu? Ya, luas wilayah negara Malaysia yaitu 3.320.370 km persegi. Nah, negara Malaysia ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu negara Malaysia bagian barat dan negara Malaysia bagian timur. Negara Malaysia bagian barat terletak di Semenanjung Malaka dan negara Malaysia bagian timur terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Kita masukkan lagi ya kelerengnya. Filipina. Kita ambil ya satu pertanyaan untuk negara Filipina. Mengenai ibu kota negara. Kira-kira ibu kota negara Filipina itu apa ya? Ada yang tahu nggak nih anak-anak ibu kota negara Filipina itu apa? Nanti kita cari tahu ya jawaban pertanyaan kalian benar atau tidak dengan Ibu Sukma. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, di manakah letak ibu kota negara Filipina? Ya, ada sebagian dari kalian yang benar jawabannya. Ibu kota negara Filipina terletak di kota Manila. Kota Manila terletak di tepi timur Teluk Manila, di pulau terbesar dan terutara Filipina, Luzon. Meskipun ada beberapa tempat kemiskinan, di kota Manila merupakan salah satu kota kosmopolitan dunia dan daerah metropolitannya merupakan pusat ekonomi, budaya, pendidikan, dan industri di negara Filipina. Ambil satu kelereng lagi ya. Kita masukkan ke dalam sini. Indonesia. Kira-kira pertanyaan untuk Indonesia apa ya? Wow, pertanyaannya mudah sekali nih. Pasti anak-anak ibu tahu nih jawabannya karena pertanyaannya mudah sekali. Nah, pertanyaannya itu, siapa pemimpin di negara Indonesia? Ya, nanti jawaban kalian akan dibahas oleh Ibu Sukma. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga adalah, siapakah pemimpin negara Indonesia? Ya, jawaban kalian benar ya. Pemimpin negara kita adalah Bapak Insinyur Haji Joko Widodo atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Jokowi. Beliau merupakan presiden ke-7 di Indonesia. Beliau mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Beliau terpilih bersama wakil presidennya Bapak Muhammad Yusuf Kala pada pemilu periode 2014 dan terpilih kembali bersama wakil presidennya Bapak Maruf Amin pada pemilu 2019.
Bapak Jokowi juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, Solo pada tahun 2005 hingga 2012. Dan beliau juga pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 hingga 2014. Nah, seperti itu cara bermainnya. Kali ini Ibu tahu nih sejauh mana pengetahuan kalian. Sekarang kita akan belajar tentang kepemimpinan. Nah, selanjutnya pembelajaran akan dilanjutkan oleh Ibu Wafa, Ibu Nurul Fitri, Bapak Rizal, dan Ibu Nurul Siti Khadijah. Coba sekarang Ibu tanya, apakah di antara kalian ada yang masih ingat dengan Pancasila? Ya, Pancasila terdiri dari 5 poin. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, coba perhatikan deh, dalam poin-poin Pancasila tersebut terdapat nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ketuhanan, nilai persatuan, nilai keadilan, nilai permusyawarahan, dan nilai kemanusiaan. Nah, dalam Pancasila terdapat nilai kemanusiaan. Tentunya kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, tetapi kita juga harus bekerja sama satu sama lain. Nah, coba di antara kalian, apakah ada yang mengetahui kerjasama di antara negara-negara Asia Tenggara? Ya, kerjasama di antara negara-negara Asia Tenggara disebut dengan ASEAN. Nah, supaya anak-anak lebih mengerti dan lebih paham mengenai negara ASEAN, coba simak video berikut ini. Hai teman-teman, salam Neobi. Ada dua hal yang perlu kamu ingat tentang peran Indonesia di Asia Tenggara. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara tetangga terwujud dalam organisasi ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Dalam bahasa Indonesia, ASEAN disebut juga Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Mengapa ASEAN dibentuk? ASEAN dibentuk karena adanya kepentingan dan masalah bersama negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN diprakarsai oleh 5 orang menteri luar negeri, yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Narcisco Ramos dari Filipina, dan S. Rajaratnam dari Singapura. Tujuan ASEAN tercantum dalam naskah Deklarasi Bangkok, yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan. ASEAN juga bertujuan meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan cara menghormati keadilan dan ketertiban hukum. Tujuan lainnya yaitu meningkatkan kerjasama aktif dalam menangani masalah kepentingan bersama dalam segala bidang. ASEAN juga membantu dan meningkatkan kerjasama yang lebih efektif antar sesama anggota ASEAN. ASEAN memelihara kerjasama yang lebih erat dan bergabung dengan organisasi internasional dan regional lainnya. Lambang ASEAN. Lambangnya berupa seikat batang padi yang berjumlah 10 batang, sesuai dengan jumlah anggotanya. Belum termasuk Timor Leste, dikarenakan Timor Leste baru bergabung pada tahun 2013. Lambang ini menggambarkan solidaritas dan ikatan kerjasama untuk mencapai kemakmuran. Sekretariat ASEAN. Sekretariat ASEAN bersifat permanen. Gedungnya didirikan di Jakarta bulan Juli 1976.
Sekretariat ini dipimpin oleh Sekretariat Jenderal yang diangkat oleh Sidang Menteri ASEAN. Bentuk kerjasama ASEAN meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan latihan militer bersama. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Bagaimana anak-anak dengan videonya? Apakah kalian sudah paham mengenai ASEAN? Wah, kalian memang hebat. Jika kalian sudah paham mengenai ASEAN, sekarang coba kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang ya. Sudah? Jika sudah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Oke, sebelum kalian mengerjakan LKPD tersebut, Ibu punya satu buah video nih. Yuk kita simak video berikut ini. Ekspor dan impor. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada 5 hal yang perlu kita ingat tentang ekspor dan impor. Pertama, pengertian ekspor dan impor. Sekarang kita akan membahas pengertian ekspor dan impor. Teman-teman, Indonesia sudah dikenal dalam perdagangan dunia sejak dahulu loh. Dahulu kala, negara kita adalah negara tujuan para pedagang dari Cina, India, Portugis, Spanyol, dan Belanda. Mereka datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Teman-teman, tahu tidak rempah-rempah itu apa? Betul, rempah-rempah itu misalnya lada, pala, cengkeh, dan kayu manis. Jadi, sejak dahulu Indonesia terkenal sebagai negara penghasil rempah-rempah. Yuk, sekarang kita bahas perdagangan antar negara yang sering disebut dengan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan mengirimkan barang atau jasa keluar wilayah Indonesia. Maksudnya, orang Indonesia menjual barang atau jasa kepada orang di negara lain. Pihak yang menjual barang atau jasa keluar wilayah Indonesia disebut eksportir. Kita banyak mengekspor barang kerajinan dan hasil perkebunan seperti kopi, cengkeh, karet, dan lain-lain. Sedangkan impor kebalikan dari ekspor, yaitu kegiatan memasukkan barang atau jasa ke wilayah Indonesia. Teman-teman, lihat kan, aliran panah menunjukkan negara lain menjual barang atau jasa ke Indonesia. Pihak yang memasukkan atau membeli barang atau jasa ke dalam wilayah Indonesia disebut importir. Contohnya, impor mobil dari Jepang atau negara Eropa. Kedua, pentingnya ekspor-impor. Kegiatan ekspor-impor ini penting bagi semua negara loh teman-teman. Negara yang kekurangan atau tidak punya barang tertentu bisa membelinya dari negara lain. Dengan kata lain, kegiatan ekspor-impor ini untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Negara yang menjual akan memperoleh uang yang dapat digunakan untuk membangun negaranya. Komputer yang sedang teman-teman pakai sekarang merupakan contoh barang yang diimpor dari luar negeri. Sekarang, bisakah teman-teman memberikan contoh barang yang diekspor oleh negara kita? Nah, itu tadi hal-hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya, be smart, be happy. Anak-anak, setelah kalian menonton video tadi, ada yang tahu video tadi itu menjelaskan tentang apa ya? Iya, betul. Video tadi menjelaskan tentang kegiatan ekspor dan juga impor di negara-negara ASEAN. Anak-anak ada yang tahu tidak apa itu ekspor? Iya, benar. Ekspor adalah kegiatan mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau impor, ada yang tahu? Ya, betul. Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri.
Baik, sekarang untuk lebih memahami lagi mengenai kegiatan ekspor dan juga impor di negara-negara ASEAN, coba kalian diskusikan dengan teman-teman mengenai permasalahan-permasalahan yang sudah Ibu sajikan di dalam LKPD ya. Semangat, selamat mengerjakan. Nah, tadi kalian sudah menonton video dan juga dibagikan LKPD ya oleh Ibu Guru. Nah, apakah sudah semuanya dikerjakan? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Baik, jika sudah semuanya, ayo kita kerja sama-sama ya. Nah, di nomor 3 itu ada tabel yang seperti ini. Ya, ada negara, ekspor, impor, dan keunggulannya. Nah, ayo kita periksa sama-sama ya. Untuk yang pertama itu negara Indonesia. Negara Indonesia ada ekspor, ada ya, kita checklist. Ada impor, ada juga. Kita checklist. Nah, untuk keunggulannya negara Indonesia itu apa aja coba? Oke, yang pertama Indonesia itu unggul untuk minyak mentah. Kita tulis minyak mentah. Apalagi coba? Selain minyak mentah, Indonesia juga unggul di gas alam. Lalu yang sangat kita unggulkan di Indonesia itu apa coba? Yaitu rempah-rempah, betul. Rempah-rempah. Untuk yang kedua itu negara Malaysia. Malaysia ada ekspor, ada impor, ada juga. Keunggulan di negara Malaysia itu apa coba? Ya, keunggulan di Malaysia itu ada karet. Kita tulis karet dan timah ya. Dan timah. Oke. Negara selanjutnya yaitu Singapura. Singapura ada ekspor, ada impor, juga ada. Keunggulannya untuk negara Singapura itu apa? Nah, karena Singapura ini sangat miskin tentang sumber daya alamnya, jadi di sini yang diunggulkan itu adalah telekomunikasi dan apa coba? Dan keuangan. Nah, untuk negara selanjutnya yaitu Thailand. Thailand ada ekspor, ada impor juga ada. Oke. Keunggulan di negara Thailand itu apa? Ya, betul. Beras. Thailand ini sangat terkenal dengan keunggulan berasnya. Negara selanjutnya yaitu Kamboja. Nah, Kamboja ini ada ekspor, ada impor juga. Keunggulan di negara Kamboja ini apa coba? Ada yang tahu? Ya, di Kamboja ini unggulnya di beras dan juga karet. Negara selanjutnya yaitu Vietnam. Nah, ada yang tahu? Vietnam ada ekspor? Ada, impor juga ada. Negara Vietnam unggul di apa coba? Nah, negara Vietnam ini unggul di bidang perikanannya. Jadi kelautannya sangat kaya sekali. Jadi produknya itu ada udang, cumi, dan juga kepiting. Nah, jadi yang ada di laut tuh Vietnam sangat unggul. Lalu negara selanjutnya yaitu Myanmar. Myanmar ada ekspor, ada juga impor. Nah, keunggulan di negara Myanmar ini adalah beras dan juga hasil tambangnya tuh ada, yaitu biji besi. Biji besi. Nah, negara selanjutnya yaitu Brunei Darussalam. Di negara Brunei juga terdapat ekspor dan juga impor. Keunggulan di Brunei ini apa aja coba? Nah, kita juga tahu ya, ada minyak dan juga gas alam. Sekarang di negara Filipina. Di Filipina juga ada ekspor, ada juga impor. Lalu keunggulannya apa? Di negara Filipina ini unggul dalam tebu, kelapa, dan juga pisang. Jadi yang ada di kebun Filipina ini unggul gitu ya, yang hasil kebunnya itu. Lalu yang terakhir ada negara Laos. Nah, Laos ini juga ada ekspor dan juga ada impor.
Nah, di Laos ini sangat terkenal sekali ya dengan beras dan juga ubi. Jadi umbi-umbian yang menjadi keunggulan di negara Laos. Nah, jadi jawabannya seperti ini ya. Jadi silakan periksa jawaban kelompoknya masing-masing. Nah, kalau ada yang masih belum lengkap, silakan dilengkapi. Baik, lalu selanjutnya di soal nomor 4 itu ada bacaan ya. Bacaannya seperti ini. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, sebuah negara akan membutuhkan bantuan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Kerjasama tersebut dapat diwujudkan dalam perdagangan antar bangsa seperti kegiatan ekspor dan impor. Indonesia merupakan negara pengekspor minyak mentah dan rempah-rempah. Indonesia akan mengekspor berbagai rempah-rempah dan minyak mentah ke berbagai negara di Asia Tenggara. Lalu Indonesia juga akan mengimpor beras dari negara Thailand yang merupakan pengekspor terbesar di dunia. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas, apakah manfaat kerjasama ekspor-impor bagi negara-negara tersebut dan mengapa negara-negara tersebut harus melakukan kerjasama perdagangan tersebut? Kira-kira kenapa ya? Ada yang bisa jawab? Nah, kenapa negara-negara tersebut memerlukan ekspor dan impor? Karena setiap negara itu tidak bisa berdiri sendiri. Artinya setiap negara membutuhkan negara lain untuk dapat memenuhi segala kebutuhan negaranya. Jadi semisal Indonesia kaya akan rempah-rempah, tapi kita kekurangan tentang minyak bumi. Artinya kita akan membutuhkan negara lain untuk menyuplai minyak bumi untuk bahan bakar minyak yang ada di Indonesia. Begitupun sebaliknya, jika ada negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti Indonesia, akan kita ekspor rempah-rempah yang ada di Indonesia untuk negara-negara yang membutuhkan. Jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi setiap negara pasti akan saling membutuhkan. Anak-anak, bagaimana? Sudah mengerti mengenai ASEAN? Bagus! Jika sudah mengerti, kita sama-sama simpulkan ya untuk pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan Perbara, singkatan dari Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara, adalah bentuk kerjasama negara-negara di Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Bentuk kerjasama ASEAN meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Salah satu contoh kerjasama ASEAN adalah adanya impor dan ekspor. Untuk pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Sondang dan Ibu Tiara. Sampai jumpa! Nah, bagaimana anak-anak sudah mengerti tentang ASEAN yang telah dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru tadi? Baik, Ibu akan mengulas sedikit ya. Jadi, ASEAN adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh negara-negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina, yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Latar belakang didirikannya pun beragam, yang salah satunya adalah persamaan letak geografis. Nah, karena kalian semua sudah paham, Ibu mempunyai soal yang harus kalian kerjakan ya. Dikerjakan secara mandiri ya anak-anak. Nah, bagaimana? Sudah selesai? Baik, Ibu kumpulkan ya. Nah, anak-anak, sebelum pulang, Ibu mempunyai kuis nih yang akan kita kerjakan secara bersama-sama. Coba perhatikan dengan baik ya. Kuisnya Ibu akan tampilkan di layar. Nah, anak-anak, ini dia kuis yang akan kita kerjakan secara bersama-sama mengenai organisasi ASEAN. Nah, cara bermainnya, nanti Ibu akan menyebutkan soal yang akan kita jawab, lalu kalian hanya menjawab
secara bersama-sama mana jawaban yang betul sesuai dengan abjadnya ya. Baik, kita mulai. Untuk pertanyaan pertama, nah, pelopor berdirinya organisasi ASEAN adalah B ya. Oke, B. Lalu pertanyaan kedua, barang-barang ekspor yang termasuk non-migas adalah? Oke, A ya. Lalu yang ketiga, ASEAN berdiri pada tanggal? Baik, B. Baik, Ibu akan simpan jawabannya. Lalu yang keempat, hasil perkebunan Indonesia yang dapat diekspor adalah? Baik, B ya. Ibu akan simpan jawabannya. Lalu pertanyaan selanjutnya. Lumbung padi di Asia Tenggara adalah julukan untuk negara? Baik, A ya. Lalu pertanyaan selanjutnya. Menteri Luar Negeri Indonesia yang ikut menandatangani Deklarasi Bangkok adalah? Baik, A ya. Ibu akan simpan jawabannya. Lalu pertanyaan selanjutnya. Negara penghasil timah terbesar di Asia Tenggara adalah? C. Baik, Ibu akan simpan jawabannya. Lalu pertanyaan selanjutnya. Kegiatan menjual barang ke luar negeri disebut dengan? C. Ya, ekspor. Lalu pertanyaan selanjutnya. Negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak mempunyai wilayah pantai adalah? Baik, A ya. Lalu, pertanyaan selanjutnya. Negara-negara di Asia Tenggara yang pernah dijajah kecuali? B, ya, baik. Good job. Alhamdulillah ternyata kuisnya sudah selesai. Nah, kita lihat nilainya berapa? Oke, berapa ya? Nah, nilainya adalah, wah, hebat ya anak-anak semuanya. Nah, kuisnya sudah selesai. Baik, selanjutnya akan dilaksanakan oleh Ibu Sondang. Nah, bagaimana kuis bersama Ibu Tiara tadi? Menyenangkan bukan? Coba siapa anak Ibu yang tadi dapat poin tertinggi? Iya, pintar semua ya anak-anak Ibu, sudah paham materi ASEAN. Nah, pembelajaran hari ini sekian dulu ya dari Ibu Sondang. Nah, nanti Ibu akan memberikan satu tugas, ditulis ya anak-anak. Nanti pelajari halaman 78 tentang materi koperasi. Nah, Ibu punya pesan supaya anak-anak Ibu harus rajin belajar dan mengerjakan tugas. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Sekarang siapa yang mau memimpin doa untuk pulang? Ya, baik sekali anak Ibu. Ayo kita berdoa bersama-sama di dalam hati. Ya, sekian pembelajaran dari Ibu. Silakan pulang dengan hati-hati ya anak-anak. Sampai ketemu besok. Dadah.